sudah mencapai apa ini istilahnya itu apa ini yang tingkat 7 Ya. itu kan dikumpulkan khusus Ya. di dalam rumah, kemudian diberikan tentang apa ini penjelasan tentang logika. Nah waktu itu kami ingat saya Ansori, mungkin barangkali penjelasan ini yang perlu kita mohon dijelaskan lagi. Waktu itu kan begini, kita berzikir la ilaha illallah sama Allah itu membayangkan banyak guru. Nah itu ada yang bertanya, Pak, kita ini kan mau ke Allah, apa nggak musyrik? Kita ada bahasa begitu. Kan ini ya karena barangkali pengalaman kami, ilmu kami masih dekat. Ini yang perlu barangkali harus penjelasan. Mungkin. Jadi bagaimana caranya? Apa memang sudah seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu waktu itu. Saya juga bertanya-tanya. Zikir, zikrullah. Sering kita terjemahkan secara sederhana, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Cuma persoalan ini, gimana kita terkadang hanya bisa mengingat sesuatu kalau kita udah pernah bertemu. Saya bisa ingat Gus Samsul, ingat Pak Iwan, ingat Pak Aslan, atau kenapa? Karena saya pernah bertemu, jadi mudah ingatnya. Sekarang mau ingat Allah itu gimana? Pernah ketemu Allah? Oh saya ingat ini, kalau saya ingat Allah, saya ingat kalimat alif lam lam ha. Ini Allah enggak? Ini bukan, ini tulisan Allah. Jadi pun kalau mengenai gimana cara mengingat Allah, saya bayangkan huruf alif lam lam ha. Kamu enggak ingat Allah, kamu cuma mengingat tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa benar-benar mengingat Allah karena kita secara Anda nggak pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya kalau kita mengingat kata ingat ini sendiri, bisa kita bawa bahwa ingat kepada Allah, zikrullah itu bagaimana cara ingat kepada Allah? Ada dua. Ingat menggunakan akal dan ingat menggunakan hati. Kalau ingat menggunakan akal, itu tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Kalau dengan hati, bagaimana melihat hati dengan, kalau istilah sekarang saya dengan sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita tidak berpisah dengan Allah. Allah lebih dekat dari beberapa teori, Allah lebih dekat daripada urat lehermu, kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah ya. Intinya adalah kita ingat pada Allah itu dengan menggunakan hati, sadar bahwa kita senantiasa bersama Allah. Anta berallah karena kan korang. Nah, kita mustahil mengingat Allah dengan akal atau dengan pikiran kita, karena Allah tidak bisa dijangkau dan kita juga nggak pernah ketemu Allah kan seperti bahasa tadi. Cuma persoalan akal atau dalam sederhananya lagi pikiran ini kerjanya kan suka mengembara, suka kemana-mana. Maka hadirlah sebuah metode yang tentunya berdasarkan ilham, berdasarkan ilmu ladunnya telah didapatkan oleh guru-guru musik sebelumnya, yaitu untuk menenangkan pikiran itu harus fokus pada satu titik.
Pikiran ini supaya nggak merantau, nggak mengembara kemana-mana, dia harus dilatih pada satu titik. Iya. Nah, karena kalau nggak dilatih pada satu titik, pasti akan kemana-mana. Pertanyaannya, kemana satu titik ini diarahkan? Karena tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mampu di situ, maka mengarahkannya lah kepada wasilahnya. Kenapa harus wasilahnya? Karena kita meyakini bahwa inilah yang akan menyampaikan kepada kita. Karena akal kita mustahil langsung ke sini, karena akal kita tidak mampu menjangkaunya, dan kita juga tidak pernah melihatnya, tidak pernah bertemu. Maka fokus pada satu titik. Kenapa bukan ke gunung? Maksudkan supaya kemana-mana ingat aja gunung ciptaan Allah. Atau bagaimana kalau saya ingat laut? Itu kan ciptaan Allah semua. Ingat, gunung, laut memang betul ciptaan Allah. Mungkin bisa membawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi ingat, gunung, langit apa tidak bisa menjadi wasilah. Wasilah sebenarnya yang terutama adalah kalau gunung, langit dan alam semesta bisa menjadi wasilah, tidak perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya wasilah utamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sampai kepada Allah melalui wasilahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan sekarang kita tidak bersama Rasulullah secara fisik. Maka karena kita tidak bersama lagi Rasulullah secara fisik, maka kita harus, Rasulullah tidak pergi meninggalkan kita begitu saja. Ada al ulama warasatul anbiya, harus kepada pewarisnya. Maka wasilah kita saat ini, karena kita tidak bersama Rasulullah, para sahabat, wasilahnya, rabitahnya, muraqabahnya untuk sampai kepada Allah melalui Rasulullah. Bukan gunung, bukan langit, bukan alam semesta yang lain. Nah sekarang tidak ada Rasulullah, siapa kita? Maka kita fokus supaya pikiran tidak mengembara kemana-mana. Maka fokusnya adalah kepada pewarisnya. Pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya. Siapa pewaris yang sah? Pewaris yang sah adalah yang sanadnya, silsilahnya tersambung kepada Rasulullah. Siapa? Tentu saja mursyid. Jadi pertanyaannya, kenapa kita? Apakah musyrik? Mana katakan musyrik? Ya kita juga nggak mungkin. Yang kadang saya juga, kalau ada yang katakan musyrik, katakan saja. Terus gimana cara melihat Allah? Pasti juga nggak bisa jawab, karena dia hanya selalu menggunakan akal. Maka sekali lagi, kenapa kita membayangkan wajah guru? Bukan yang lain. Tujuan pertama supaya pikiran kita enggak kemana-mana saat zikir. Kenapa mesti guru? Karena kita meyakini saat ini wasilah jalan. Ya, wasilah kita untuk sampai kepada Allah hanyalah melalui guru. Kalau yang lain tidak bakalan bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jawaban saya. Terus kalau masih kurang mungkin bisa ditanyakan lagi. Monggo yang lain. Ya, silakan. Ya. Menghadirkan atau menghadirkan yang tepatnya. Cuma untuk bisa langsung menghadirkan itu susah. Ada tahapannya. Orang yang sudah benar-benar tinggi makomnya, orang yang sudah ketika Robita menghadirkan, memang dia di hadapannya teman-teman yang sudah tinggi makomnya. Saya tanya begitu mereka sudah Robita, begitu mereka sudah benar-benar bisa mata batinnya, bukan mata ininya. Mata batinnya mereka menyaksikan gurunya hadir di hadapannya. Ada dia. Karena kita masih susah untuk benar-benar, maka langkah pertamanya dibayangkan saja. Itu tahapannya. Benar yang benar adalah menghadirkan. Tetapi segala sesuatu ada tahapannya, ada langkah awalnya. Langkah awalnya adalah membayangkan. Karena memang pikiran kita tadi membayangkan. Kalau sudah ini makom tinggi, ya
Robi itu memang sudah hadir dia, sudah bersama, bahkan ada yang merasa selalu bersama dengan dia sudah. Kok bersama guru kan anta budallah karena apa? Ya kan tahapannya begitu. Bersama guru dulu, karena berlangsung merasakan kebersamaan Allah kan sulit. Nanti dilatih nanti akan selalu merasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam ini mungkin konsep kami tak apa-apa sekedar ilmu saja. Kalau dalam konsep kami di tarikat Naqsyabandiyah dimulai dari fana fi syekh, fana dulu kepada guru. Baru setelah itu fana fi rasul, nanti setelah fananya kepada guru, baru fananya fi rasul. Kalau sudah fananya fi rasul, baru fana fillah. Jadi harus fana dulu kepada guru. Tapi tidak bisa langsung fana kepada guru. Ada lagi tahapannya. Tahapannya dari tanda pertama adalah cinta kepada guru. Ya, itu juga tidak mungkin kita mampu menghadirkan, untuk membayangkan kalau di hati kita tidak ada cinta. Maka kunci dia pertama, tanda pertamanya harus cinta kepada mursyid. Salah satu tanda cinta mursyid mendahulukan mursyid dibanding yang lain. Kalau masih lebih mengutamakan dunia daripada mursyid, berarti mulut kita berkata cinta mursyid, tapi hati kita masih lebih cinta dunia dibanding mursyid. Maka tahapan pertamanya sebelum bicara Robi itu adalah menghadirkan cintai dulu guru kita, mursyid kita, syekh kita sepenuh hati kita, setulus hati kita. Pembuktiannya gimana? Kalau Syekh Ansori datang, urusan dunia menjadi tidak penting. Tidak ada yang lebih penting daripada bersama bersuhbah tadi katakan. Tidak ada yang lebih penting kalau Syekh Ansori datang. Tidak ada yang lebih penting daripada bersuhbah kepada Syekh Ansori. Kalau belum bisa berkhidmat, minimal bersuhbah dulu. Mungkin berkhidmatnya susah, ya, karena harus kemana-mana mendampingi beliau. Ya, atau kalau beliau datang di sini harus seharian atau apa ngurus-ngurus minimal. Kalau belum bisa berkhidmat menjadi pelayan mengurus, ya minimal kalau ada majelis, Syekh Ansori bikin kegiatan tahu dia datang duduk bersama beliau, bersuhbah dengan beliau. Itu adalah satu tanda bahwa kita benar-benar cinta kepada syekh kita, kepada guru kita, kepada mursyid kita. Kenapa dikatakan cinta? Karena kita rela membuang, mengadakan secara langsung bahwa urusan dunia tidak penting. Urusanku kepada syekhku jauh lebih penting daripada segala-galanya. Mungkin gitu. Jadi kenapa kita susah berrobito? Kenapa kita susah menghadirkan bayarkan guru kita? Karena mungkin memang di hati kita. Mari kita introspeksi diri, kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah memang di hati kita ini masih lebih cinta dunia dibanding guru kita? Padahal kita sudah tahu, ilmunya sudah tahu bahwa guru kita lah yang akan mengantarkan kita untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang mulut kita mengatakan cinta kepada guru, kita pun sudah paham bahwa guru lebih penting. Tapi kalau Syekh Ansori datang, tetap saja kenyataannya kita masih kenyataannya di lapangan dunia masih lebih penting daripada yang lain. Ntar aja lah, nanti aja lah, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Ya, oke aja. Capek lah, 1000 lah. Ya, 1001 alasan. 1001 alasan bisa kita buat. Ya. Kenapa bisa seperti ya? Karena memang tidak ada cinta. Kalau cinta udah tidak ada alasan. Pokoknya yang lain jadi tidak penting. Kalau namanya sibuk itu kan persoalan bisa kita atur waktu kita. Ya. Itu aja, benar-benar bisa dipahami. Kalaupun masih kurang bisa ditanya balik. Ada yang mau lagi? Silakan. Go. Ya. Silakan.